Definisi karya tulis ilmiah. Menurut KBBI, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah secara sistematis dan objektif serta berdasarkan fakta, yaitu observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada pembaca. Adapun langkah dalam pembuatan ringkasan karya tulis ilmiah ini bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode generalisasi. Langkah pembuatan ringkasan yang paling sering digunakan yaitu dengan metode general yang artinya umum. Pembuatan dengan cara ini bisa dilakukan dengan pengulasan terlebih dahulu masalah-masalah umum yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua, ada teknik analogi. Pembuatan kalimat kesimpulan yang baik bisa dilakukan dengan mengedepankan teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan penyusunan kalimat-kalimat yang dianalogikan antara materi pembahasan dan pembukaan dalam karya tulis. Yang ketiga ada metode korelasi, mencari titik fokus antara hasil penelitian dan pembukaan dalam karya tulis menjadi bahasan langkah penggunaan metodologi ini. Gambaran singkat mengenai sebab akibat dalam keadaan sosial dan hubungannya bisa dilakukan. Misalnya saja pembahasan mengenai kemiskinan, maka yang akan berpengaruh besar berdampak pada tingginya angka kriminalitas, tingkat kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ringkasan karya tulis ilmiah dalam bentuk abstrak. Di sini ada definisi, fungsi, jenis, struktur, dan langkah-langkah. Yang ke-1 ada definisi. Abstrak merupakan salah satu bagian terpenting untuk menarik pembaca. Di dalamnya mencangkup ulasan singkat, garis besar, dan poin-poin penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak adalah ikhtisar atau karangan atau laporan inti sebuah karya tulis ilmiah. Fungsi abstrak ada 2, yaitu yang ke-1 untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi karya tulis ilmiah dalam mencari referensi, dan yang kedua, syarat wajib diterimanya karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada 2 jenis abstrak yaitu abstrak informatif dan abstrak indikatif. Abstrak informatif yaitu bersifat umum dan disajikan secara jelas dan terperinci. Sedangkan abstrak indikatif bersifat umum dan disajikan tanpa informasi terperinci. Struktur abstrak ada 3 yaitu latar belakang, metode singkat, dan hasil utama. Selanjutnya ada langkah-langkah ringkasan karya tulis ilmiah dalam bentuk abstrak. Tahapan membuat abstrak yang ke-1, tulislah abstrak setelah menyelesaikan penulisan isi karya tulis ilmiah secara menyeluruh. Yang kedua, ditulis singkat atau kurang lebih 1,5 halaman atau sekitar 250 kata. Yang ketiga, tujuan, hipotesis, dan kesimpulan. Yang keempat, tentukan kalimat kunci atau bagian penting dan identifikasi hasil utama dari makalah ilmiah yang ditentukan pada bagian hasil. Hasil utama ini haruslah berdasarkan data yang diambil dan dibahas dalam makalah yang bersangkutan untuk menjawab tujuan serta hipotesa penelitian. Yang kelima, susunlah kalimat dan frase yang telah ditentukan ke dalam satu paragraf dengan urutan, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang keenam, isi paragraf harus menggambarkan keseluruhan tulisan atau tidak boleh bertentangan dengan tulisan sebenarnya. Tidak membuat informasi baru atau opini tambahan yang tidak perlu. Yang ketujuh, eliminasi informasi-informasi tambahan dengan hanya fokus menulis hal-hal berikut. Rancangan studi dasar, metodologi dan teknik utama yang digunakan, penemuan utama, ringkasan interpretasi, penulis, kesimpulan, dan implikasi. Yang kedelapan, periksa kembali abstrak dan isi sebagai evaluasi. Dan yang kesembilan, periksa apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap. Secara istilah, artikel adalah karya ilmiah yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan oleh pengelola jurnal. Ringkasan artikel merupakan ikhtisar tesis, tujuan, dan ide utama penulis. Laporan dalam bentuk artikel ilmiah dibedakan dengan laporan teknis dalam 3 segi, yaitu yang pertama bahan. Bahan adalah bagian yang dianggap paling penting untuk disajikan dalam artikel. Hasil penelitian adalah temuan penelitian, pembahasan hasil atau temuan, dan kesimpulannya. Yang kedua ada sistematika, yaitu laporan penelitian terdiri atas bab dan subbab, sedangkan artikel ilmiah terdiri atas bagian dan subbagian. Bagian dan subbagian tersebut dapat diberi judul atau tanpa judul. Yaitu prosedur penulisan. Prosedur penulisan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, artikel hasil penelitian ditulis sebelum laporan penelitian teknis resmi secara lengkap dibuat. Yang kedua, artikel hasil penelitian untuk jurnal ditulis setelah laporan penelitian teknis resmi selesai disusun. Yang ketiga, artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal merupakan satu-satunya tulisan yang dibuat oleh peneliti. Sistematika artikel ilmiah. Yang pertama, judul, kedua, nama dan institusi penulis, yang ketiga, sponsor, yang keempat, abstrak dan kata kunci, yang kelima, pendahuluan, yang keenam, metode, yang ketujuh, hasil dan pembahasan, yang kedelapan, simpulan dan saran, yang terakhir, daftar rujukan atau pustaka. Berikut langkah ringkasan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel. Yang pertama, bacalah seluruh artikel dan perhatikan bagian utama artikel. Yang kedua, tulis garis besar secara langsung. Yang ketiga, baca kembali bagian pertama dan sorot ide-ide utama teks. Buang semua argumen pihak ketiga dan kelompokkan fakta-fakta. Yang keempat, berikan perhatian khusus pada kesimpulan. Biasanya, dalam karya ilmiah kesimpulan akhir disajikan dalam bentuk daftar berurutan atau abstrak. Yang kelima, gunakan singkatan umum dan dipahami dengan jelas saat membaca. Yang keenam, perluas esensi konsep dengan mengambil kata atau frasa kunci. Yang ketujuh, periksa dan baca ulang ringkasan artikel sebagai evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal. Terdiri dari 3 bagian. Pertama, definisi, langkah, dan struktur. Nah, definisi jurnal merupakan tulisan khusus yang memuat suatu bidang ilmiah tertentu, dan struktur jurnal terdiri dari 8 bagian. Pertama, judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu langkah ringkasan karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal. Ada 7 langkah. Pertama, baca naskah. Kedua, cari gagasan utama atau ide pokok. Ketiga, tulislah ringkasan. Keempat, gunakan bahasa Indonesia yang mudah dicerna. Kelima, ringkaslah dengan padat. Keenam, baca ulang. Ketujuh, periksa ejaan, tanda baca, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh ringkasan karya tulis ilmiah dalam bentuk abstrak, artikel, dan jurnal. Di sini contohnya yaitu tentang desain tarbid atau tambak rumput laut hibrid. Nah, langsung saja. Berdasarkan teknik pengumpulan data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, desain tarbid atau tambak rumput laut hibrid yang terdiri dari turbin angin, sel surya, pompa air, dan kontroler, media peletakan rumput laut, dan sebagainya. Kedua, relevansi penggunaan tarbid atau tambak rumput laut hibrid sangat tepat bagi masyarakat pesisir pantai karena terjangkau, murah, ramah lingkungan, dan investasi jangka panjang serta teknologi yang mudah dioperasikan.